Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Rubaingah, NIM 21203036. Di sini saya akan menjelaskan tentang istifham. Istifham adalah sebuah ungkapan yang mengandung pertanyaan yang sebelumnya tidak diketahui. Kalimat tanya ini dapat diungkapkan melalui kata yang disebut adawat al-istifham, yaitu yang pertama hamzah. Hamzah di sini mempunyai dua fungsi. Yang pertama tasawur, yang kedua tasdik. Tasawur adalah untuk mengetahui suatu mufrad atau individu yang tanpa adanya nisbat hukum. Contohnya, a'aliyun musafirun am khalidun. Apakah Ali bermusafir atau Khalid? Jadi hamzah yang terdapat pada lafadz a'aliyun ini merupakan hamzah istifham yang mana fungsinya untuk mentasawurkan sesuatu. Maka dalam contoh ini sebenarnya sudah diyakini bahwa ada salah satu dari individu, baik Ali ataupun Khalid, namun ingin memastikan siapa yang bepergian atau bermusafir dari keduanya. Maka jawabannya adalah ditentukan dari jawaban yang orang yang ditanyakan, yaitu yang bepergian itu Ali atau Khalid itu. Yang kedua, tasdik atau pembenaran. Contohnya, asafaro aliyun. Apakah Ali itu pergi? Jadi di sini sebenarnya yang ditanyakan adalah hubungan antara Ali itu pergi atau tidak. Sehingga jawabannya iya atau tidak. Jadi perbedaan antara keduanya yaitu antara tasawur dan tasdik. Apabila itu mempunyai makna tasawur, berarti itu adalah mempunyai gambaran bahwa dia positif bepergian, hanya saja antara dua orang. Adapun untuk yang tasdik adalah menisbatkan hukum, apakah dia bepergian atau tidak, maka jawabannya di situ nanti iya atau tidak. Kemudian adapun hamzah yang mempunyai makna tasawur itu biasanya ada am mutasilah sebagai muadalah atau sebagai penyeimbang apakah Ali yang bepergian atau Khalid. Jadi am Khalidun disebut dengan am mutasilah. Beda dengan yang kedua, asafaro aliyun. Apakah Ali bermusafir? Jadi tidak membutuhkan am sebagai penyeimbang. Namun juga hamzah istifham yang mempunyai makna tasdik kadang juga ada am setelahnya. Namun tidak dinamakan am mutasilah. Bukan sebagai muadil atau penyeimbang, akan tetapi dikatakan sebagai am munqati'ah. Sehingga maknanya bukan atau melainkan akan tetapi. Dalam sebuah syair dikatakan walastu ubali ba'da fardi malika. Dan saya tidak memperdulikan setelah aku ditinggal Malik. Amautiana in amhual ana waqi'un. Apakah kematianku masih jauh, akan tetapi sekarang sudah nyata. Jadi dari syair ini ternyata ditemukan sebuah am yang terletak setelah hamzah yang berfungsi sebagai tasdik. Akan tetapi maknanya bukan atau, melainkan mempunyai makna bal atau akan tetapi. Kemudian adawat istifham yang kedua yaitu hal. Hal berfungsi sebagai pertanyaan yang bersifat tasdik, sehingga jawabannya iya atau tidak. Contohnya, hal ja'a sadiquka. Apakah temanmu sudah datang? Maka jawabannya iya atau tidak. Tidak boleh dijawab dengan yang lain. Maka dari itu tidak diperbolehkan menggunakan muadil atau menggunakan am tadi. Kemudian di sini ada beberapa aturan dalam istifham hal ini. Yang pertama, hal tidak boleh masuk pada kalam yang didahului oleh nafi. Misalnya kita mengatakan hal lam yafhamu aliyun, itu tidak diperbolehkan. Apakah Ali tidak paham? Misalnya. Yang kedua, hal tidak boleh masuk pada fi'il mudhari yang mempunyai makna hal. Jadi kita tidak boleh mengatakan hal tahtaqiru aliyan wa huwa syuja'un. Apakah kamu sedang meremehkan Ali padahal dia itu pemberani? Yang ketiga, hal tidak boleh masuk pada inna. Maka kita tidak diperbolehkan mengatakan
hal innal amira musafirun, apakah benar-benar seorang raja itu bepergian? Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang nomor 4, hal tidak boleh masuk pada adadu syarti atau kalimat yang mengandung makna syarat. Misalnya idza, maka kita tidak boleh mengatakan hal idza zurtuka tukrimuni, apakah ketika saya mengunjungimu engkau memuliakanku? Yang kelima, hal tidak boleh masuk pada huruf athof. Misalnya mengatakan hal fayutaqaddam, apakah kemudian dia didahulukan? Itu tidak diperbolehkan. Yang keenam, hal tidak boleh masuk pada isim yang mana setelah isim tersebut terdapat sebuah fiil. Contohnya, kita tidak boleh mengatakan hal basyaron minna wahidan nattabi'u, apakah pada manusia yang hanya seorang kita mengikutinya? Maka itu tidak diperbolehkan. Untuk adawat istifham yang ketiga yaitu ma. Ma berfungsi biasanya untuk menanyakan kejelasan dari sesuatu. Contohnya, mal asjadu, apa itu asjad? Maka jawabannya nanti innahu dhahabun. Asjad itu adalah emas. Untuk menanyakan hakikat sesuatu. Contohnya, mal insanu, apakah hakikat manusia itu? Maka jawabannya nanti al insanu huwa hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara dan berakal. Untuk menanyakan keadaan atau sifat, contohnya ma zaidun, bagaimana tentang Zaid? Maka jawabannya huwa tawilun, Zaid itu tinggi dan sebagainya. Yang keempat, man. Man digunakan untuk menanyakan makhluk yang berakal. Contohnya man fatahal baba, siapa yang membuka pintu itu? Yang kelima, mata. Mata biasanya berfungsi untuk menanyakan sebuah waktu, baik yang sudah maupun yang akan. Contohnya, mata jita, kapan kamu datang? Yang keenam, ayyana. Ayyana untuk menanyakan waktu yang akan datang secara khusus dan dalam keadaan genting atau menakutkan. Contohnya, yus'alu ayyana yaumul qiyamah. Kapankah hari kiamat itu? Yang ketujuh, kaifa. Kaifa untuk menanyakan keadaan. Contohnya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat? Yang kedelapan, aina. Aina untuk menanyakan tempat. Contohnya, aina tadhabu, kemana kamu pergi? 9, anna. Anna mempunyai beberapa makna, antara lain memiliki arti sama dengan kaifa. Contohnya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Kemudian memiliki arti sama dengan aina. Contohnya, ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Kemudian memiliki arti sama dengan mata. Contohnya, anna takunu ziyadatun naili. Kapan sungai Nil itu bertambah? 10. Kam. Kam digunakan untuk menanyakan bilangan atau hitungan yang belum jelas. Contohnya, qala qailum minhum kam labithtum. Berapa lama kalian berada di tempat ini? 11. Ayun. Ayun digunakan untuk menentukan salah satu dari dua hal yang mempunyai kesamaan dalam sifatnya, yang mana sifat tersebut masih umum. Contohnya, ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Manakah di antara dua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dalam konteks ayun di sini sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagaimana tadi, yaitu untuk menentukan salah satu dari dua hal yang mempunyai kesamaan dalam sifatnya. Akan tetapi juga kadang-kadang ayun itu digunakan untuk menanyakan waktu, kemudian menanyakan tentang tempat. Keadaan itu bisa menggunakan ayun serta menanyakan tentang jumlah, menanyakan makhluk berakal dan sebagainya.
Hal itu tergantung dari mudhaf ilaihnya. Misalnya ayyuman, jadi di situ digunakan kepada orang yang berakal, bukan untuk menentukan salah satu dari dua hal. Selanjutnya, dalam konteks tertentu, kata tanya dapat menyimpang makna aslinya dan menunjukkan makna lain, yaitu nomor 1, makna nafi adalah sebuah makna yang ditujukan untuk meniadakan sesuatu. Contohnya, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Ayat di atas tidak dimaksudkan untuk bertanya tentang balasan kebaikan, tetapi diungkapkan untuk menyatakan bahwa tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Yang kedua, makna ingkari. Makna ingkari ditujukan untuk menyatakan keanehan dan ketidakpantasan. Contohnya, ghairallahi tad'una. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Ayat di atas menyatakan tidak pantas jika kita meminta atau berdoa kepada selain Allah. Yang ketiga, makna takriri. Makna takriri ditujukan agar menuntut lahirnya sebuah pengakuan dari orang yang diajak bicara. Contohnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yang keempat, makna taubih. Makna taubih ditujukan untuk makna celaan dan teguran tentang sesuatu yang dilakukan oleh mukhatab. Contohnya, ilamal khulufu bainakum ilama wa hadhihi dajjatul kubra alama. Sampai kapan polemik di antara kalian akan berlangsung? Sedang kegoncangan yang besar ini sangat memuncak. Yang kelima, makna taswiyah. Istifham juga dapat bermakna menyamakan atau taswiyah sesuatu terdapat sesuatu. Contohnya, sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, baik engkau memberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap beriman. Yang keenam, makna tamanni. Istifham bermakna tamanni jika diungkapkan untuk menyatakan keinginan yang mustahil atau sulit terjadi. Contohnya, fahal lana min syufa'i fayashfa'u lana. Maka adakah kami pemberi syafaat yang memberi syafaat bagi kami? Ayat di atas menyatakan angan-angan orang kafir di akhirat nanti, yakni andai saja kami memiliki penolong, niscaya mereka akan membantu kami. Yang ketujuh, makna taswiq. Makna istifham mengandung arti untuk menimbulkan keinginan agar mukhatab mengikuti atau melakukan sesuatu. Contohnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah saya tunjukkan kepadamu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Ayat tersebut bukan menyatakan tentang perlu atau tidaknya sebuah info perdagangan dari Allah yang dapat menyelamatkan kita di akhirat, tetapi dimaksudkan untuk memotivasi mukhatab agar melakukan isi berita yang disampaikan mutakalim. 8. Makna amr. Istifham terkadang bermakna perintah. Contohnya, a'aslamtum. Apakah kamu masuk Islam? Pengertian dalam pernyataan tersebut adalah masuklah Islam. 9. Makna nahi. Menyatakan larangan. Contohnya, atakhsyawnahum faullahu ahaqqu an takhsyawuh. Apakah kamu takut kepada mereka padahal Allah lebih pantas kau takuti? Maksud ayat di atas adalah jangan takut kepada manusia tapi takutlah kepada Allah. 10. Makna ta'zim. Istifham dapat bermakna ta'zim jika diungkapkan untuk mengagungkan. Contohnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang akan bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Yang terakhir, makna tahkir. Istifham bisa bermakna tahkir jika berisi ungkapan penghinaan. Contohnya, ahadzalladzi madahtahu katsiran. Inikah orangnya yang sering kau puji itu?
Sekian penjelasan istifham dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan harap ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.